Shalom, pengharapan kehidupan di dalam Tuhan itu pasti. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memberikan kesaksian pribadi saya. Bagaimana pimpinan Tuhan dan berkat Tuhan yang masih selalu menjadi bagian saya. Di mana pada tahun 2019, pada saat saya tamat SMA, saya memiliki komitmen bahwa saya ingin berkuliah mengambil jurusan teologi. Dan pada saat saya sampai di PT ASEAN Sumatera untuk berkuliah, mencari pekerjaan selama 1 tahun untuk bisa berkuliah karena ekonomi keluarga tidak menjamin. Tetapi di situ saya tidak mendapatkan pekerjaan. Dan di situ saya menuntut Tuhan. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya sudah punya komitmen untuk melayani Tuhan, mengambil jurusan ini, menjadi seorang pendeta adalah pelayanan Tuhan. Kenapa Tuhan tidak bisa membukakan jalan bagi saya untuk bisa memperoleh pekerjaan, untuk bisa melanjutkan akan perkuliahan di tempat Sumatera? Tetapi di situ sama sekali tidak menjamin pekerjaan untuk saya bisa berkuliah di sana. Di situ saya bergumul sama Tuhan. Saya tuntut Tuhan, Tuhan, saya sudah punya komitmen. Kenapa Tuhan tidak menunjukkan jalan keluarnya? Di situ saya berdoa dan saya mengingat kembali akan ayat firman Tuhan. Mengingatkan saya bahwa ketika kita berharap kepada Tuhan, Tuhan akan berikan kita jalan keluar. Di mana di dalam Yesaya 17 ayat 17 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi sebelum itu janji Tuhan itu pasti, Dia akan memberkati kita, memberkati saudara dan saya. Bila mana kita mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita dan menaruh harapan kita, masa depan saya yakin dan percaya Tuhan akan menolong saya. Situ saya berdoa dan ayat ini menjadi pendukung, pedoman di dalam pergumulan saya di Sumatera. Akhirnya Tuhan membuka jalan, memberikan berkat melalui saudara Rino, sehingga bisa mendapatkan saya pekerjaan di Jakarta, di Bekasi. Dan puji Tuhan, pada bulan September saya kembali ke Jakarta untuk bekerja, untuk menabung uang perkuliahan saya. Puji Tuhan, pada saat saya bertemu dengan saudara-saudara yang berada di jemaat Kemang pertama, saya merasa bahwa berkat Tuhan itu luar biasa, janji Tuhan itu pasti. Dimana ketika saya bertemu dengan saudara yang berada di jemaat Kemang pertama, saya merasa bahwa saya sudah kembali ke Kupang bersama orang tua saya. Karena di jemaat Kemang, semua anggota jemaat itu sangat baik sekali. Tapi di mana di situ ada 2 hal ujian yang saya hadapi, yang kami hadapi bersama saudara. Di mana pada tanggal 1 Januari 2020 terjadilah banjir. Itulah yang kami rasakan bersama. Itu bukan secara pribadi saya, tetapi itu menjadi bagian kami semua. Dan itu saya tidak permasalahkan itu, karena itu kami rasakan bersama. Dan pada bulan Desember kita sudah mendengar akan virus corona yang sudah ada di China. Dan pada bulan Maret memasuki akan negeri kita, Indonesia. Di situ ujian itu secara global, dan saya merasa bahwa itu tidak menjadi masalah bagi saya karena kita merasakan bersama. Tetapi yang saya rasakan bahwa saudara-saudara yang berada di jemaat Kemang pertama luar biasa membantu saya, menolong saya dan selalu mendukung saya untuk melanjutkan akan pendidikan saya sebagai seorang jurusan teologi.
Dan pada bulan Januari kemarin tahun 2021, akhirnya saya kembali ke kampus karena diwajibkan ke sana. Dan pada bulan Mei kemarin, saya dan teman-teman kami dapat tugas dari kampus dalam jurusan teologi untuk student literatur. Makanya pada bulan Mei kemarin kami kembali ke Jakarta untuk melayani. Bahkan kita tahu saudara, sampai detik ini virus corona ini masih ada di depan kita saudara. Bagaimana ini ketika aku harus kembali ke Jakarta dalam pelayanan student literatur. Tetapi saya yakin dan percaya bahwa Tuhan akan membantu saya, karena ini adalah pekerjaan Tuhan. Puji Tuhan, saya sampai saat ini kasih karunia Tuhan, kesehatan masih menjadi bagian saya. Tuhan masih menolong saya, karena ini adalah pelayanan Tuhan. Tuhan sanggup membantu saya, dimana di dalam Yesaya 41 ayat 10 dikatakan, kenapa saya tidak takut? Di mana situasi COVID masih meningkat, tapi saya yakin saya tidak takut bahwa karena ini adalah pelayanan Tuhan. Di mana di dalam Yesaya 41 ayat 10 dikatakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jadi Tuhan katakan jangan takut. Karena apa? Dia akan menyertai kita. Saudara, COVID saat ini sangat membahayakan nyawa kita saudara. Tapi kita harus yakin dan percaya pengharapan kehidupan di dalam rencana Tuhan itu pasti. Saudara-saudara, gimana kita mengingat kembali satu ayat lagi di dalam Mazmur 23. Ini adalah doa Daud kepada Tuhan. Saya mau bacakan ayat 1 sampai 4. Dikatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Kenapa saudara saya tidak takut di dalam pelayanan yang ditugaskan untuk menjual buku di Jakarta? Di mana Tuhan katakan saat ini kita berjalan di dalam lembah bagaimana COVID ini, kita berjalan bersama dengan penyakit yang akan membunuh kita. Tetapi kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan akan sanggup menolong saudara dan saya. Di mana Tuhan akan membantu saya. Saya sangat berterima kasih sama Tuhan. Di mana saya bisa diberikan kesempatan ini untuk menjadi seorang pelayanan Tuhan di dalam jurusan teologi ini. Saya sangat senang. Janganlah takut. Ya, pada saat ini saudara-saudara, dunia meminta kita untuk menjauh, saling menjaga jarak, tapi Tuhan ingin kita lebih dekat kepadanya, lebih berharap kepadanya, bahwa janji Tuhan itu pasti, bahwa Dia akan sanggup menolong saudara dan saya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.